Hai, selamat datang di channel YouTube Ertina Barus. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi bagaimana tips dan triknya supaya skripsi kalian cepat selesai dan kalian bisa segera wisuda. Nah, pertama-tama saya akan membahas apa itu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dirancang dan dibuat oleh mahasiswa S1 yang ditulis dalam bentuk laporan penelitian untuk menyelesaikan suatu masalah dalam suatu bidang. Nah, kebetulan saya bidangnya komputer, jadi saya akan membahas bidang tersebut. Tips yang pertama yaitu menemukan model. Model merupakan solusi atau algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian kita. Jadi, kalau misal kita sudah menemukan model dari skripsi yang kita kerjakan, maka bisa dikatakan skripsi kita itu sudah hampir selesai. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana menentukan model dari skripsi yang sedang kita kerjakan. Tips yang kedua, bimbingan dengan dosen pembimbing. Pembimbing itu adalah dosen yang membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan penelitiannya. Sudah menjadi tugas seorang dosen pembimbing untuk mengarahkan dan memberi bimbingan agar penelitian bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai sesuai dengan waktunya. Nah, karena itu teman-teman mahasiswa jangan ada yang takut-takut atau malas untuk bimbingan. Karena dosen pembimbing kalianlah yang akan mengarahkan apa-apa yang harus kalian lakukan dalam proses menyelesaikan skripsi. Contoh, mengarahkan untuk menentukan yang menjadi variabel input, output, metode, parameter yang diukur, serta memeriksa apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi, kalau dosennya banyak coret-coret di laporan skripsinya, kalian jangan sedih ataupun putus asa. Karena itu adalah proses perbaikan skripsi kalian, supaya skripsi itu memenuhi standar untuk kalian bisa lulus dari kampus tersebut. Apapun yang kurang kamu pahami terkait dengan penelitian ataupun skripsi yang kalian kerjakan, jangan takut langsung diskusi dengan dosen pembimbing. Karena memang itulah tugas dosen pembimbing. Jangan malas untuk bimbingan, harus rajin. Paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali harus bimbingan ke dosen pembimbing. Jangan bimbingan datang setiap hari saat mau maju seminar proposal atau seminar hasil. Hal ini bisa membuat dosen pembimbing kalian terganggu, karena dosen kalian itu juga punya banyak kerjaan lain yang harus diselesaikan selain menjadi dosen pembimbing kalian. Jadi datanglah paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ikuti semua arahan dari dosen pembimbing, maka pasti skripsi kamu akan selesai tepat pada waktunya. Yang ketiga, revisi skripsi. Saat kamu selesai bimbingan, maka akan mendapat beberapa revisi dari dosen pembimbing. Nah, untuk itu, lakukan revisi perbaikan sesegera mungkin. Karena jika kamu menunda-nunda, maka kamu akan sempat lupa dengan revisi dan akibatnya revisi tidak maksimal. Jika revisi tidak maksimal atau beberapa hal yang seharusnya kamu sudah revisi, tetapi saat bimbingan ternyata dosen pembimbing memeriksa revisi tersebut belum diperbaiki, itu akan membuat dosen pembimbing menjadi kecewa. Jadi jangan menunda-nunda revisi. Setelah selesai bimbingan dari dosen pembimbing, langsung direvisi. Oke? Yang keempat, menulis laporan skripsi sesuai dengan pedoman penulisan skripsi di kampus masing-masing. Sembari mengerjakan penelitian, kalian juga bisa mengerjakan laporan skripsi secara paralel. Nah, saat kalian mengerjakan laporan skripsi, susunlah itu sesuai dengan pedoman penulisan skripsi sesuai dengan kampus kalian masing-masing. Biasanya secara umum ada kesamaan dari penulisan laporan skripsi mahasiswa. Tapi ada beberapa hal yang menjadi khas dari kampus tersebut. Jadi, sebelum kalian menulis laporan skripsi, kalian sudah harus memiliki buku pedoman penulisan skripsi yang biasanya kalian bisa dapatkan melalui kantor program studi kalian masing-masing. Sebelum menulis laporan skripsi itu, buku pedoman harus dibaca baik-baik dan benar-benar diterapkan dalam menuliskan laporan penelitian. Agar penulisan laporan skripsi kalian sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh program studi. Jika penulisan laporan skripsi kalian sudah sesuai dengan pedoman, maka dosen pembimbing saat memeriksa akan merasa senang karena kesalahan tidak banyak lagi ditemukan.
Yang kelima, membaca laporan skripsi. Jika skripsi kalian sudah selesai disusun, maka bacalah terlebih dahulu untuk mengantisipasi kesalahan penulisan kata atau huruf. Setelah kalian baca, ada baiknya kalian suruh teman untuk membaca ulang laporan tersebut untuk memeriksa apakah ada kata-kata yang kurang tepat atau penulisan kata dan huruf yang salah. Hal ini kelihatan sangat sepele, tapi kalau terlalu banyak kata yang salah atau huruf salah ketik, ini akan membuat dosen pembimbing kecewa atau jadi ilfeel. Jadi harus cek and recheck kembali laporan skripsi yang sudah kalian kerjakan. Nah, itu tadi 5 tips dan trik yang harus kalian kerjakan supaya skripsi kalian cepat selesai. Jadi, kalau masih ada hal-hal yang mau kalian tanyakan atau yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa di subscribe. Dadah!